Selamat datang para penggemar. Di video kali ini gue bakal bahas tentang mimpi-mimpi para kru dari bajak laut topi jerami. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, setiap anggota kru bajak laut topi jerami itu memiliki mimpi-mimpi yang ingin mereka capai. Dan pada dasarnya, mimpi-mimpi inilah yang menjadi kekuatan pendorong bagi para kru untuk bergabung dengan Luffy. Beberapa seperti Zoro, Nami, Usopp, Chopper, Franky, dan Jinbei memenuhi impian mereka dengan mengumpulkan pengetahuan dan mencapai tujuan tertentu saat berlayar di Grand Line. Lainnya seperti Luffy, Sanji, Robin, dan Brook sedang mencari seseorang atau tempat atau benda yang hanya dapat ditemukan di Grand Line. Ya, kita langsung bahas saja. Berikut ini adalah mimpi-mimpi dari setiap anggota bajak laut topi jerami. Pertama, Luffy. Mimpi Luffy adalah menjadi raja bajak laut. Ya, kita semua tahulah. Ia harus menemukan harta karun Goldie Roger, yaitu One Piece, yang tersirat berada di Raftel. Luffy juga bertujuan untuk bertemu dengan Akagami Shanks dan mengembalikan topi jerami kepadanya. Tetapi hanya akan melakukan ini setelah krunya telah melampaui kekuatan dari bajak laut Akagami Shanks. Kedua, Zoro. Mimpi Zoro bersama dengan Kuina adalah untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dan untuk memenuhi mimpi ini, dia harus melampaui kemampuan pendekar pedang di dunia saat ini, yaitu Dracul Mihawk. Pada episode ini, Zoro hampir menyerahkan mimpinya dalam upaya untuk meyakinkan Shichibukai Bartolomeo Kuma untuk menahan diri dari membunuh Luffy. Pada momen ini, akhirnya Zoro mengorbankan dirinya dengan cara mengambil semua rasa sakit dan kelelahan yang dialami Luffy selama bertarung dengan Moria dan Oats. Di sini Zoro membuktikan kesetiaannya terhadap Luffy sebagai kaptennya, karena ia percaya bahwa ia tidak bisa menjadi pendekar pedang terkuat di dunia jika ia tidak bisa melindungi mimpi kaptennya. Masih ingat saat episode ketika Luffy juga percaya bahwa Raja Bajak Laut harus memiliki pendekar pedang terbaik di sisinya. Ketiga, Nami. Mimpi Nami adalah menggambar peta seluruh dunia, dan dia telah memetakan semua area yang telah ia lalui, dan dapat diasumsikan bahwa dia akan membuat peta dunia begitu ceritanya selesai. Keempat, Usopp. Mimpi Usopp adalah menjadi pejuang yang berani di laut seperti ayahnya, Yasop. Dan Usopp memiliki mimpi kedua. Setelah Arc Little Garden, ia berharap untuk mengunjungi Pulau Elbaf dan melihat prajurit raksasa yang ia idolakan. Dan selama time skip, Usopp mengembangkan mimpi lain, yaitu untuk menjadi Raja Sniper sejati setelah ia mendapatkan pesan Luffy untuk menjadi kuat dalam 2 tahun. Kelima, Sanji. Mimpi Sanji yang diwariskan oleh Zeff adalah menemukan All Blue, yaitu samudra legendaris. Diasumsikan berada di Grand Line, tempat di mana semua perairan dari seluruh 4 laut berkumpul dan membawa ikan dari seluruh dunia. Seperti Zoro, Sanji hampir menyerahkan mimpinya untuk menemukan All Blue ketika ia memprioritaskan untuk melindungi Zeff dari ancaman ayahnya dan Big Mom. Keenam, Chopper. Mimpi Chopper adalah menjadi seorang dokter hebat yang dapat menyembuhkan penyakit apapun, mirip seperti sesosok dokter Hiluluk. Chopper juga punya mimpi berpergian ke seluruh dunia bersama teman-temannya dan memperluas cakrawalanya. Ketujuh, Robin. Mimpi Robin adalah menemukan Rio Poneglyph yang menceritakan sejarah sejati dunia One Piece termasuk abad kekosongan, melanjutkan penelitian ibunya yaitu Nico Olivia dan mentornya yang lama, Clover. 8. Franky. Mimpi Franky adalah untuk membuat dan melakukan perjalanan di kapal impian yang akan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kapal itu juga harus dapat mengatasi kesulitan ekstrim dan dapat mencapai akhir dari Grand Line. Dia telah menciptakan kapal yang topi jerami sekarang naiki, dan itu tugasnya pula untuk menjaga Sanigo tetap dalam kondisi baik. 9. Brook. Mimpi Brook adalah kembali bertemu dengan Labun, mantan kru Rubber Pirates yang telah ditinggalkan di Reverse Mountain untuk keselamatannya, dengan janji untuk kembali setelah melintasi Grand Line. Dia ingin memenuhi janji itu untuk Labun,
serta mantan rekan awaknya yang meninggal dalam perjalanan mereka, untuk memberikan lagu terakhir mereka yang direkam dalam nada panggil sebelum kematian mereka. Kalau nggak salah gini lagunya. Ya gitulah. 10. Jinbe. Mimpi Jinbe yang diwariskan dari mantan kaptennya Fisher Tiger adalah koeksistensi manusia dan penghuni bawah laut. Dia awalnya mengundurkan diri dari pengawal kerajaan Neptunus untuk bergabung dengan Fisher Tiger dalam usahanya mencari persamaan. Dan kemudian bersekutu dengan pemerintah dunia dengan menjadi Shichibukai dan dengan dua Yonko, Shirohige, dan Charlotte Linlin atau Big Mom untuk melindungi warga Pulau Fishman dari serangan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh bajak laut Sun, tindakan itu sebagian besar untuk kepentingan orang lain. Karena mereka mendorongnya untuk mengikuti keinginan barunya yang sekarang, yaitu untuk membantu Luffy menjadi raja bajak laut. Ya, mungkin segitu aja dari gua. Begitu kesimpulan yang bisa gua ambil. Tapi jangan di-close dulu, masih ada satu kru lagi. Ini dia. 11. Going Merry. Sebagai kapal kru topi jerami, yaitu untuk berlayar dengan topi jerami selamanya. Begitulah yang diungkapkan oleh Merigo kepada para kru setelah kematiannya. Karena kehancurannya, mimpi Going Merry tampaknya tidak terpenuhi. Namun, roh Merry mendiami kapal baru topi jerami, yaitu Thousand Sunny. Dan karena itu, mimpinya bisa hidup melaluinya.